Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Di sini kami akan mempresentasikan tentang analisis strategi digital marketing pada perusahaan Shopee dengan dosen pembimbing Bapak Muhammad Faisal Yuzan Rudi, ST, MIT, PhD. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami, saya Nina Salsabila, Saya Saduna Warena, saya Lia Puspitasari, saya Alfi Anastasia. saya Sita Maria Titia. Langsung saja ke materi yang pertama. Langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu di sini adalah latar belakang. Nah, digital marketing mendukung bisnis modern dengan meningkatkan kehadiran online, membangun kepercayaan dan efisiensi biaya. Contoh suksesnya adalah pada perusahaan Shopee yang memanfaatkan media sosial dan inovasi digital untuk menjangkau pasar global dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan terutama selama pandemi. Lalu berikutnya yaitu di sini ada tujuan. Yang pertama ada menganalisis efektivitas strategi digital marketing Shopee dalam meningkatkan visibilitas, keterlibatan pengguna dan penjualan produk. Nah, lalu yang kedua yaitu untuk mengevaluasi dampak pendekatan mobile first dalam promosi seperti flash sale serta kampanye interaktif terhadap pengalaman pengguna dan transaksi. Lalu yang ketiga yaitu untuk memberikan rekomendasi strategis untuk meningkatkan efektivitas digital marketing Shopee di masa depan. Lalu berikutnya dalam metode analisis kita menggunakan dua metode. Yang pertama ada studi pustaka. Nah, mengumpulkan informasi dari literatur seperti artikel, jurnal, dan laporan untuk memahami strategi digital marketing Shopee dan tren e-commerce. Lalu yang kedua yaitu analisis data sekunder, yaitu untuk menggunakan data dari studi sebelumnya seperti metode e-search qual untuk menilai kualitas layanan dan menemukan area perbaikan. Nah, lalu pembahasan berikutnya di sini ada profil perusahaan yang mana Shopee ini diluncurkan pada 2015 oleh Citigroup berbasis di Singapura dan mulai beroperasi di Indonesia pada Juni 2015. Lalu menggabungkan dengan model C2C dan B2C, didukung Shopee Mall untuk merek ternama, metode pembayaran aman, logistik terintegrasi dan fitur seperti Shopee Pay Later. Kemudian juga beroperasi di Asia Tenggara, mendukung konsumen dan pengusaha kecil dengan teknologi yang efisien dan mudah diakses. Lalu industri yang dijalankan Shopee adalah Shopee sendiri merupakan platform e-commerce terkemuka di Asia Tenggara dan Taiwan yang mengadopsi model hybrid C2C dan Shopee Mall untuk produk merek terkenal dengan berbagai kategori produk, layanan tambahan seperti Shopee Food, pembayaran tagihan dan pulsa, serta fitur inovatif seperti live chat, metode pembayaran beragam, logistik, dan keamanan. Shopee menjadi pemain dominan di industri e-commerce regional. Lalu di sini ada produk atau layanan utama Shopee, yaitu produk utama meliputi pakaian dan fashion, skincare dan body care, peralatan rumah tangga, elektronik, makanan dan minuman, perlengkapan ibu dan bayi, perlengkapan olahraga, dan juga buku dan alat tulis. Lalu di sini ada layanan utama Shopee, meliputi Shopee Pay, Shopee Food, dan Shopee Express. Lalu pembahasan berikutnya adalah kehadiran digital. Shopee adalah platform e-commerce yang sangat populer di Asia Tenggara. Platform ini menawarkan beberapa fitur yang memudahkan pengguna untuk berbelanja secara online. Namun Shopee tidak hanya terbatas pada marketplace biasa, melainkan terdapat platform digital yang menopang kesuksesan Shopee. Fitur utama platform Shopee adalah marketplace, Shopee Pay, games, live streaming, dan Shopee Mall. Teknologi di balik Shopee. Shopee menggunakan berbagai teknologi untuk mendukung operasionalnya, diantaranya adalah cloud computing, big data, artificial intelligence, dan mobile app development. Keunggulan aplikasi Shopee: yang pertama, mudah digunakan; yang kedua, pembayaran yang aman; yang ketiga adalah promosi yang menarik; yang keempat adalah logistik yang handal. Kesimpulannya, Shopee telah berhasil membangun platform e-commerce yang sangat kuat dan inovatif. Dengan terus membangun fitur-fitur baru dan memanfaatkan teknologi terkini, Shopee semakin memantapkan posisi sebagai pemimpin e-commerce di Asia Tenggara.
Lalu pembahasan yang selanjutnya yaitu ada iklan digital. Shopee sendiri memiliki dua iklan digital. Yang pertama yaitu program iklan on platform dan program iklan off platform. Program iklan on platform ada contohnya seperti ada banner, product search ads, soft search ads, discovery ads, dan live ads. Lalu pada program iklan off platform ada Meta CPAS, iklan Google, affiliate marketing simulation, ada KOL atau influencer. Lalu yang selanjutnya ada analisis efektivitas. Shopee sendiri ada 6 macam analisis efektivitas. Yang pertama ada return on investment yang dapat diukur melalui penjualan setelah promosi dikurangi biaya promosi dibagi biaya promosi dikali 100%. Lalu yang kedua ada click through rate atau CTR. Yang ketiga ada return on ad spend yang dapat diukur melalui omset dibagi biaya iklan. Yang keempat ada customer lifetime value atau CLV yang dapat diukur yaitu melalui penjualan per pembeli dikali berapa persen laba kotornya. Lalu yang kelima ada Customer Acquisition Cost atau CAC yang dapat diukur melalui biaya pemasaran dibagi pembeli baru. Yang keenam ada Customer Retention yang dimana Customer Retention dapat diukur melalui jumlah pelanggan di akhir periode dikurangi jumlah pelanggan baru selama periode tersebut lalu dibagi jumlah pelanggan di awal periode dikali 100%. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan iklan Shopee. Kekuatan dari iklan Shopee yaitu yang pertama, efektivitas tinggi, yang kedua, target audiens spesifik, yang ketiga, pengukuran kinerja akurat, yang keempat, biaya iklan terjangkau, dan yang terakhir, kemudahan pembayaran. Nah, kelemahan dari iklan Shopee ini, yang pertama, audiens terbatas, yang kedua, persaingan yang tinggi, yang ketiga, iklan media yang terbatas, yang keempat, ketergantungan pada platform, dan yang terakhir tidak praktis untuk SIPAS. Ada beberapa kompetitor yang akan dianalisis. Yang pertama yaitu Tokopedia dan yang kedua Lazada. Perbandingan dari 3 strategi perusahaan tersebut. Shopee mengadopsi model C2C dengan fitur interaktif seperti Shopee Live dan Shopee Game serta program logistik Shopee Express. Yang kedua, Tokopedia. Sebagai marketplace lokal pertama, fokus pada navigasi intuitif, komunitas pengguna, dan pengiriman melalui mitra logistik, serta Tokopedia Express. Dan yang terakhir, Lazada. Setelah diakuisisi oleh Alibaba, beralih ke model marketplace dengan live streaming, cashback, infrastruktur logistik terintegrasi, meskipun menawarkan produk serupa, strategi pemasaran, pengalaman pengguna, dan logistik membedakan ketiganya. Materi yang terakhir adalah kelemahan dan kelebihan perusahaan. Yang pertama ada perusahaan Shopee. Kelebihannya yaitu popularitas tinggi, fitur interaktif, dan promosi besar-besaran. Kelemahannya yaitu komisi dan biaya admin, fokus pada perusahaan murah, dan keterbatasan kontrol. Selanjutnya ada Tokopedia. Kelebihannya yaitu jangkauan luas, fitur promosi, keamanan transaksi. Kekurangannya yaitu komisi dan biaya layanan, persaingan yang ketat, dan keterbatasan brand identity. Dan yang terakhir ada Lazada. Kelebihannya yaitu beragam produk dan diskon, fasilitas COD, integrasi dengan Alibaba. Kekurangannya yaitu konfirmasi pembayaran lambat, fasilitas COD terbatas, dan persaingan dengan platform lain. Rekomendasi yang bisa dilakukan yaitu personalia konten, interaksi melalui live streaming, gamifikasi, iklan berbasis AR, konten video pendek, kampanye berkelanjutan, optimalisasi SEO untuk konten, dan kolaborasi dengan brand lokal. Kesimpulan, Shopee berhasil menerapkan strategi pemasaran digital yang efektif melalui media sosial, konten marketing, dan iklan digital. Media sosial membangun komunitas online kuat dengan konten interaktif, meski perlu mengatasi kejenuhan audiens. Konten marketing menggunakan format menarik seperti video dan live streaming untuk meningkatkan keterlibatan. Iklan digital efektif menarik konsumen dengan promosi flash sale. Meskipun unggul dalam bersaing, Shopee perlu fokus pada personalisasi konten, eksplorasi format baru, dan adaptasi strategi kompetitor untuk menjaga pertumbuhan di pasar.
Sekian presentasi dari kami. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.